Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Yuk, kita kembali memulai ibadah kita minggu ini dengan menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Teman-teman, tema kita minggu ini adalah Trinitarian Friendship. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya juga Engkau memberikan kami hati untuk untuk mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mengangkat satu lagu pujian dengan judul Di Hatiku Ya Yesus. Tuhan bersama
Teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Gembala kami yang baik, pada saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami firman-Mu, agar dapat kami lakukan secara nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan kiranya menolong hamba-Mu yang menyampaikan, di dalam keterbatasan dan kekurangannya Engkau berkenan memakai dia, sehingga yang dikatakan adalah hal yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan saja. Dalam Kristus kami sudah berdoa, amin. Mari kita membaca Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Kak Andri bacakan untuk kita semua. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman, mendengarkan, memahaminya, dan memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam ibadah remaja pada minggu hari ini. Semoga kalian semua dalam kondisi baik dan penuh dengan sukacita. Teman-teman, siapa di antara kalian yang suka nonton Doraemon? Pasti ada banyak di antara kalian suka ya nonton Doraemon. Ada Doraemon, ada juga Nobita, Shizuka, ada juga Giant dan Suneo ya. Bagaimana kesan teman-teman kalau melihat atau nonton serial Doraemon? Menyenangkan ya realitas persahabatan yang mereka miliki, khususnya Doraemon dan Nobita. Kadang-kadang kompak, kadang-kadang akrab, kadang-kadang bermusuhan, kadang-kadang Nobita bikin kesel Doraemon sampai Doraemon marah. Tetapi semarah-marahnya Doraemon tetap berbuat baik kepada Nobita, menyediakan alat ajaib untuk menolong Nobita. Siapa juga di antara kalian yang suka nonton SpongeBob? Ayo, siapa coba temannya SpongeBob? Siapa? Patrick, si bintang laut ya. SpongeBob sama Patrick, mereka dua sahabat yang kental. Sama seperti Doraemon dan Nobita. Dua-duanya juga lucu, kadang-kadang akur, kadang-kadang ribut. Tetapi itulah warna dari persahabatan. Kita tentu juga memiliki teman atau sahabat di sekeliling kita. Apakah itu di sekolah, di lingkungan gereja, di lingkungan rumah kita, termasuk juga di tengah keluarga kita. Kita bersahabat dengan kakak adik kita atau dengan sepupu-sepupu kita. Nah, bagaimana ketika kita menjalani persahabatan? Tentu menyenangkan. Kita bisa belajar banyak dari teman-teman kita. Ketika kita sedih, kita dihibur, kita didukung, dikuatkan. Tetapi sebaliknya kadang-kadang di dalam persahabatan juga ada masalah, tetapi bisa dibicarakan bersama-sama. Ya, jadi ketika ada masalah, dibicarakan bersama-sama, lalu kembali berbaikan, kembali rukun. Nah, hari ini kita mau belajar tema Trinitarian Friendship. Mengapa kita belajar Trinitarian Friendship? Karena kita mau belajar teladan persahabatan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid. Ya, di dalam bacaan Injil kita, tadi isinya merupakan pengajaran Tuhan Yesus kepada para murid pada malam terakhir sebelum dia ditangkap. Tuhan Yesus hendak mengajarkan bagaimana Ia dan Bapa adalah satu. Dijelaskan bagaimana Yesus menekankan kepada para murid, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu.
Ini merupakan sebuah pesan yang luar biasa untuk para murid dan juga untuk kita. Menandakan bahwa Yesus mengasihi kita, mencintai kita, bukan dengan cara yang biasa, tetapi dengan cara sama seperti Allah Bapa sudah mengasihi Tuhan Yesus. Seperti apa kasih itu? Kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita adalah kasih tanpa syarat. Bahkan digambarkan kasih seperti seorang yang rela untuk memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Artinya kasih yang rela untuk berkorban, rela untuk memberi diri, kasih yang tidak egois, kasih yang mau membuka ruang bagi orang lain untuk mengisi kehidupan kita. Ini adalah sebuah pengajaran iman yang sangat menarik. Bagaimana Tuhan Yesus menyebut kita bukan hamba loh teman-teman, tetapi Tuhan menyebut kita sebagai sahabat. Kalau seorang hamba kan tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Seorang hamba hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Tetapi Tuhan Yesus secara spesial menyebut murid-muridnya dan juga kita sebagai sahabat-sahabatnya. Dengan begitu, artinya Tuhan Yesus juga berbagi hidupnya, berbagi mimpinya, berbagi harapannya, berbagi visinya kepada para murid. Ya, jadi para murid dipandang cukup mampu untuk menerima apa yang menjadi visi dari Tuhan Yesus untuk dikerjakan bersama. Seperti ketika kita punya teman atau sahabat baik, tidak jarang kita juga berbagi mimpi kita, harapan kita, keinginan kita, keluh kesah kita, dan ketika mereka mendukung kita, mensupport kita, kita tentu merasa menjadi lebih bersemangat. Dan ternyata inti dari persahabatan yang Tuhan Yesus berikan ini menjadi dasar juga bagi kita untuk memaknai relasi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam Minggu Trinitas yang di dalam kalender gerejawi kita peringati bersama-sama pada hari ini untuk melihat, untuk memahami, untuk mengerti bagaimana Bapa, Anak, dan Roh Kudus ketiganya terikat oleh cinta kasih. Ketiganya saling memberi diri, saling berperan satu sama lain untuk apa? Untuk mendatangkan shalom bagi setiap ciptaan tanpa terkecuali. Dan kita semua diundang untuk masuk di dalam persekutuan Allah Trinitas itu. Ya, kita sudah mendapatkan buktinya bagaimana ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan. Artinya, kita yang tadinya berjarak dari Allah karena kita berdosa, kita berbuat salah kepada Tuhan, sekarang diambil, dirangkul, dipeluk supaya masuk di dalam rangkulan cinta kasih Allah Trinitas. Kita dipandang berharga. Tetapi tidak cukup bagi kita hanya untuk kemudian masuk di dalam rangkulan cinta Allah Trinitas. Karena apa? Kasih Allah Trinitas itu harus kita kemudian sebarkan, tularkan kepada sesama yang ada di sekitar kita. Jadi tidak mungkin teman-teman, kalau kita mau diri kita hidup di dalam kasih Allah Trinitas, tetapi kemudian kita egois, seolah-olah mau kasih itu hanya kita simpan sendiri. Tidak bisa. Bagi siapapun yang hidup di dalam kasih Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus harus mengeluarkan, menularkan, menyebarkan kasih itu kepada sesama. Ya, karena dengan demikian kita menuruti perintah Tuhan sebagaimana juga disampaikan di dalam firman Tuhan hari ini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi, mari teman-teman, dengan tema Trinitarian Friendship, kita melihat kehidupan kita sebagai sahabat bagi kakak kita, bagi adik kita, mungkin juga buat papa mama kita. Sudahkah kita hadir untuk mereka? Sudahkah kita hadir bukan hanya untuk menuntut mereka mengerti kita, tetapi kita hadir untuk mendengarkan keluh kesah mereka, mungkin kelelahan mereka. Kadang-kadang papa mama kita juga perlu kita support loh, perlu kita doakan, perlu kita semangati. Jangan hanya membuat kita seolah menjadi yang paling penting. Juga teman-teman, relasi kita di sekolah atau di gereja, di lingkungan rumah kita, mari kita juga hadir untuk mendukung mereka, saling mengingatkan, saling menegur satu dengan yang lain, dan berkarya bersama. Kalau kita salah, kita juga siap mendengarkan masukan demi kebaikan bersama. Selamat menghayati Trinitarian Friendship, pertemanan di dalam kasih Tuhan, persahabatan di dalam kasih Tuhan, dan tularkan kasih Tuhan itu kepada sesama dimanapun dan kapanpun kita berada. Amin. Saat teduh untuk kita.
Marilah kita menyatukan hati dan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau sudah merangkul kami di dalam kasih Allah Trinitas, di dalam pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka kami diundang untuk menularkan kasih itu kepada sesama kami. Biarlah kami hidup menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Berdoa bagi anak-anak Tuhan yang masih remaja, yang bergumul dengan studi di masa pandemi. Berikanlah mereka ketekunan, kesabaran, dan juga kedisiplinan, serta motivasi untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Kepercayaan yang diberikan oleh orang tua mereka. Berkati orang tua kami ya Tuhan, maupun juga keluarga yang mendukung di dalam doa cinta kasih, maupun fasilitas yang membuat kami dapat bersekolah. Kiranya Engkau melimpahi mereka dengan berkat, juga Engkau menyertai mereka di dalam setiap karya serta pelayanan yang mereka lakukan. Juga untuk Komisi Remaja GKI Jati Bening Indah di dalam tugas dan panggilannya untuk terus menghimpun persekutuan, meskipun masih dilakukan secara online, tetapi biarlah itu tetap dapat menyapa sesama kami, anak-anak remaja Tuhan yang rindu untuk berjumpa. Biarlah hati kami semakin dipersatukan, kami dapat menjadi anak muda Tuhan yang kreatif, yang menjadi pelaku firman Tuhan yang setia dimanapun dan kapanpun kami berada. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang kami kasihi, untuk perdamaian di dalamnya. Biarlah kiranya dapat tercipta ketika Tuhan berkenan untuk melawat kami. Biarlah dengan latar belakang yang berbeda-beda, tetapi itu kami pandang sebagai kekayaan. Di tengah keragaman, biarlah cinta kasih yang dapat kami sebarkan. Juga untuk upaya penanganan pandemi COVID-19, Tuhan juga menolong pemerintah, juga warga masyarakat untuk dapat tetap menjaga protokol kesehatan. Inilah doa kami ya Tuhan, ada begitu banyak pergumulan yang mungkin kami rasakan sebagai anak Tuhan yang masih remaja. Kiranya Tuhan berkenan untuk berjuang bersama dengan kami, sehingga kami tidak takut ketika harus berhadapan dengan kesulitan maupun pergumulan. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan, boleh banget dititipin ke mama, papa, atau dibawa ke kantor gereja ya. Yuk, sebelum mengakhiri ibadah ini, mari kita mengangkat satu pujian, yaitu Perintah Baru. Beri padamu
Nggak terasa ya, ibadah kita minggu ini sudah selesai. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Sampai jumpa minggu depan.